Baik, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai materi, saya ingin mengajak kalian memperhatikan sebuah situasi sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti gambar di sini yaitu tampilan sebuah pohon yang tinggi. Nah, pernahkah kalian eh, berpikir bahwa bagaimana cara menghitung tinggi pohon tersebut tanpa harus memanjat atau menebangnya? Apakah kita cukup menggunakan penggaris? Tentu tidak mungkin. Nah, lalu apakah kita harus membawa alat ukur yang sangat panjang? Tentu juga tidak praktis. Nah, ternyata dalam matematika terdapat suatu konsep yang dapat membuat kita menentukan tinggi suatu pohon, gedung, yang bendera, bahkan gunung tanpa harus mengukurnya secara langsung. Nah, konsep tersebut adalah trigonometri. Nah, oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar sudut dalam trigonometri. Nah, pada pembelajaran kali ini, setelah mengikuti seluruh kegiatan, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian trigonometri, memahami konsep dasar sudut, membedakan sisi awal dan sisi akhir, yang keempat menentukan arah rotasi positif dan negatif, kemudian yang kelima menjelaskan hubungan antara satuan derajat dan radian, kemudian yang keenam melakukan konversi antara derajat dan radian, dan yang terakhir menentukan letak suatu sudut pada sistem koordinat kartesius berdasarkan kuadrat. Nah, yang pertama, next. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan trigonometri? Nah, kata trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata trigonon berarti tiga, sedangkan metron berarti pengukuran. Jadi, trigonometri ini merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran segitiga. Jadi, namun dalam perkembangan matematika yang modern, trigonometri ini tidak hanya mempelajari uh, segitiga saja, yang dimana trigonometri ini juga menentukan tinggi suatu bangunan, menghitung jarak benda yang sangat sulit dijangkau, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada pun konsep dasar dari sudut. Nah, definisinya itu bahwa sudut ini adalah hasil rotasi atau perputaran sebuah sinar garis dari posisi awal menuju posisi akhir. Nah, yang dimana dapat kita lihat pada ilustrasi ini terdapat tiga gambar uh, sudut. Nah, yang dimana di sini kan mula-mulanya sebuah garis itu berada pada posisi datar yaitu P. Kemudian garis tersebut diputar sehingga ada garis kedua yaitu disebut dengan garis C. Nah, itu besar putarannya ini disebut dengan sudut alfa. Nah, kemudian di sini pun terdapat nah, di mana di sini seperti gambar ini sisi awalnya ini kan B atau disebut dengan initial side. Kemudian sisi akhirnya itu disebut dengan terminal side. Nah, kemudian di sini ada pun arah rotasi sudut. Yang pertama, dari dalam matematika itu ter, eh, terdapat begini, dua jenis. Itu yang pertama, positif dan negatif. Nah, apabila suatu garis itu diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudut tersebut akan bernilai positif. Kemudian, sebaliknya, jika garis diputar searah jarum jam, maka sudut tersebut akan bernilai negatif. Kemudian, next. Nah, kemudian selanjutnya ada pun uh, dalam matematika terdapat dua satuan yang sering kita gunakan, yaitu ada derajat dan radian. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang dimana derajat ini dilambangkan dengan simbol kecil di sebelah kanan angka. Sebagai contohnya, yaitu 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat, atau 90 derajat. Nah, yang dimana satu putaran penuh ini sama dengan 360 derajat. Jadi, satu derajat ini sama dengan 1/360 derajat. Nah, mengapa satu putaran itu bisa 360 derajat? Karena hal ini berasal dari peradaban Babilonia yang menggunakan sistem bilangan berbasis 60. Nah, karena angka 360 derajat ini memiliki banyak faktor pembagi, maka angka tersebut dipilih sebagai satu putaran penuh. Nah, kemudian di sini ada pun radian. Nah, yang dimana di mana radian itu merupakan satuan sudut yang diperoleh berdasarkan panjang busur lingkaran. Nah, yang dimana di sini satu putaran itu sama dengan
2 pi radian, atau bisa juga 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Nah, jika kedua ruas dibagi 2, maka diperoleh hubungannya itu sama dengan 180 derajat sama dengan pi radian. Nah, kemudian next, ada pun konversi satuan sudut. Nah, dapat kita lihat pada tabel di sini, jika seperempat putaran derajatnya itu sama dengan 90 derajat, jika dijadikan radian menjadi setengah pi. Jika setengah putaran yaitu sama dengan 180 derajat itu jika diubah menjadi radian menjadi pi. Nah, jika satu putaran penuh jika dijadikan radian itu 360 derajat dan radiannya itu menjadi 2 pi. Nah, di sini juga terdapat rumus cepatnya. 1 rad itu sama dengan 180 derajat per I dikali 1 derajat. Dan nanti hasilnya itu akan mendekati 57,3 derajat. Kemudian next. Nah, di sini ada pun contoh soal tentang mana ubahlah besar sudut dalam satuan derajat ke dalam satuan radian 30 derajat. Nah, yang di mana di sini untuk penyelesaiannya, bahwa sudah kita ketahui rumusnya itu sudut per 180 derajat dikali pi radian. Nah, yang dimana pada soal diketahui sudutnya itu 30 derajat. Jadi, kita masukkan 30 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Kemudian, kita sederhanakan menjadi 1/6 pi radian. Tentu gampang bukan mengenai contoh soalnya. Kemudian, next. Nah, adapun sistem koordinat kartesius. Nah, yang dimana selanjutnya kita akan mengenal sistem koordinat kartesius. Nah, di mana di sini terdapat 4 bagian yang disebut dengan kuadrat. Ini kuadrat 1, nilainya dari 0 sampai 90 derajat yang berada di tengah atas. Kemudian kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat yang berada di sebelah kiri atas. Kemudian kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat yang berada di kiri bawah. Kemudian kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai 360 derajat yang berada di kanan bawah. Nah, ketika sudut itu diputar, nah posisi akhirnya itu akan berada pada salah satu kuadran tersebut, seperti contoh sampingnya. Nah, oleh karena itu, memahami letak kuadran ini akan membantu kita menentukan posisi suatu sudut. Nah, kemudian next. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat dan semangat belajar kalian. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi hari ini dan mencoba latihan yang telah disediakan. Sampai jumpa sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.